A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata batin yang paling dalam pada manusia adalah sir. Allah akan selalu membuka rahasia manusia untuk memberi hadiah ilmu ma'rifat pada hambanya agar mengenalnya. Ketika sholat, mintalah nikmat rohani kepada Allah. Jangan hanya dunia saja, dan jangan memaksa Allah atau memperlakukan Allah untuk meminta doa agar segera dikabulkan. Tetapi kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya daun jatuh pun di muka bumi ini adalah Allah yang menggerakkannya. Termasuk ketika kita tidur itu pun, tidur adalah saudaranya mati. Pada surah Az-Zumar Allah berfirman, Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya, dan yang belum mati ketika dia tidur, dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Sesungguhnya yang membangunkan dan menidurkan, bahkan yang mematikan kita hanya kehendaknya Allah. Termasuk kita ketika ingin melakukan amal ibadah, keinginan untuk sholat pun digerakkan atas kehendaknya. Melalui istilah cahaya ma'rifat, Allah memberikan energi untuk menggerakkan seluruh makhluk agar bergerak mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Ma'rifat itu di dalamnya ada zikir untuk mengagungkan nama Allah dan Rasulnya. Ketika kita bergerak, ketika rasa keinginan kita untuk ikut sholat berjamaah atau ikut pengajian, itu adalah hadiah cahaya ilmu ma'rifat dari Allah. Jangan banyak meminta hanya masalah duniawi saja, karena yang membangunkan kita pun sesungguhnya bukan alarm yang memberitahu kita, yang membangunkan kita untuk tahajud. Semua adalah kehendak Allah. Berikan hadiah di dalam ibadah. Ketika sholat, satu salawat akan mengandung 10 rahmat. Atau sebelum tidur membaca salawat, karena itu akan memberi rahmat 10 kali. Membanyakan zikir dan menumbuhkan keyakinan kita. Jangan kita sambil membuka HP atau nonton televisi ketika kita ingin tidur. Berdoalah kita sambil mengusap dada kita dan membersihkan dari noda-noda dendam, iri, dengki yang ada di dalam diri kita. Salat tahajud itu sesungguhnya adalah wujud rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan hadiah hikmah pada kita. Ketika sholat, kita jangan banyak meminta urusan dunia atau meminta pahala dari Allah. Itu sama saja kita meminta bayaran, meminta balasan, atau meminta upah terlebih dahulu, padahal kita belum pernah bekerja untuk Allah. Kita memaksa Allah sesuai dengan keinginan kita adalah kesalahan kita. Jalankan perjalanan kita, ma'rifat kita, mengenal kita, ibadah kita selalu kita jalankan dengan tekun dan yakin Allah yang akan memberikan terbaik pada kita. Kebanyakan kita sholat menggunakan nafsu, bukannya khusyuk, karena banyak meminta duniawi, meminta segala macam keperluan dunia. Jika khusyuk, ruh yang berdoa cukup, kita akan menerima hadiah cahaya ilmu ma'rifat dari Allah, akan sudah merasa bersyukur. Jangan meminta hadiah yang macam-macam baru kita dibilang khusyuk. Jika sudah dapat amalan cukup dari Allah dan akan menurunkan cahaya ma'rifat pada hambanya berupa ilmu,
semangat kita untuk beribadah, rajin kita untuk masjid. Jika ibadahnya tidak ikhlas, makanya akan mendapatkan 10 kali ganjaran saja, dan bagi yang ikhlas ibadahnya akan dapat 700 kali ganjarannya. Ibadahlah secara ubudiyah, penghambaan diri pada Allah, bukan untuk minta pahala, tidak meminta duniawi yang lainnya lagi. Salatlah kita cukup untuk mengingat Allah. Jangan kita meminta pahala surga dan lain-lain. Cukup diawali dengan zikrullah. Dan ada 3 tingkatan ibadah solat manusia kepada Allah. Yang pertama adalah manusia ibadahnya hanya menggunakan sebutan saja, hanya lisan kepada Allah. Yang kedua adalah manusia hanya menggunakan pengingatan saja, qalbu kepada Allah. Dan yang ketiga adalah manusia mengenal, mengingatnya, menyebut Allah dengan ruhnya sampai lupa akan qalbunya. Ini tingkatannya adalah cahaya ma'rifat yang paling benar. Mari kita merenungi bersama, ketika kita ibadah solat pada Allah, kita sering menggunakan jenis tingkatan yang mana dari ketiga tingkatan tadi. Apakah tingkat yang pertama, apakah tingkat yang kedua, ataupun tingkat yang ketiga? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.